Halo warga negara Indonesia sekalian, selamat datang kembali di Dr. Andes TV, tempat di mana kami selalu berusaha menghadirkan diskusi dan analisa yang mendalam, cermat, dan seimbang berdasarkan fakta yang kredibel. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting terkait aturan dan etika profesional Polri yang sangat berkaitan dengan kasus yang membuat mata kita terbelalak. Ketika dari semula yang sudah dianggap sempurna kinerja penegak hukum, tapi semua menjadi jungkir balik setelah fakta-fakta baru yang sudah terungkap hari ini. Dan ya, kita akan membahas kasus Eki dan Vina Cirebon. Kali ini, secara khusus dan sesuai dengan judul video ini, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, saya akan mengelaborasikannya dengan kasus serupa yang pernah diangkat dalam film trailer yang disutradarai oleh Kang Dennis, yaitu Prisoners 2013. Dimana ketika seseorang yang terlibat emosional dan melakukan penyelidikan atas kasus yang sedang menimpa keluarga mereka sendiri. Dan hal ini sama seperti yang terjadi pada Ibtu Rudiana dalam kasus kematian putranya, yaitu Eki bersama pacarnya Vina. Ke Dede Aib. Saya tuh ketemu Dede Aib tuh spontanitas, Mbak. Spontanitas karena memang kami lagi mencari informasi. Kebetulan dia menyampaikan, jadi info sekecil apapun dia sampaikan, kita coba dalamin. Kita dalamin, kita telusurin. Pertama-tama, saya akan memulai pembahasan ini dari kode etik dan standar profesional yang sudah diterapkan di negara-negara maju. Kita tahu bahwa banyak sistem hukum di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebenarnya diadopsi dari sistem hukum Belanda. Namun, sayangnya tidak semua aspek penting dari kode etik dan standar profesional penegak hukum negara maju itu diikuti secara penuh. Salah satu aspek penting yang belum diterapkan di Indonesia adalah larangan bagi seorang petugas polisi untuk terlibat langsung dalam penyelidikan yang menyangkut anggota keluarganya. Spontanitas karena memang kami lagi mencari informasi, kebetulan dia menyampaikan, jadi info sekecil apapun dia sampaikan, kita coba dalamin. Di banyak negara maju seperti Belanda dan bahkan Inggris, ada aturan tegas yang melarang seorang petugas polisi untuk menangani kasus yang melibatkan keluarga mereka sendiri. Mengapa ini penting? Karena keterlibatan emosional dapat mempengaruhi objektivitas mereka. Bahkan, berpotensi membuka celah untuk manipulasi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kalau kita lihat tanggal 30 atau 31 nanti kita lagi berkas, Pak Rudiana itu bergerak mulai jam 10 pagi melakukan dari kita lihat. Jadi kalau kita lihat dari BAP-nya Pak Rudiana itu dia bergerak pada hari itu jam 10 yang mulia. Ini BAP AF apa BAP Rudiana? AF, Dede dan Pak Rudiana. Saya akan memixkan 3 BAP tersebut nanti. Karena memang Pak Rudiana yang aktif pada waktu itu dia bergerak jam 10. Setelah itu setelah 2 jam dia ketemu jam 14 di showroom tersebut, baru mendapat telepon jam 16 pada waktu itu. Bertemu dengan Aep dan Dede di showroom tersebut yang mulia. Dari situlah dapat gambaran dan saya langsung melakukan tindakan-tindakan dan Pak Rudiana mulai melakukan laporan jam 18. Anehnya dalam berkas perkara tersebut yang mengkomunikasikan adalah Aep, tapi dalam BAP tersebut Aep diperiksa belakangan. Padahal yang kontak pertama itu adalah Aep, orang yang paling tahu, dan Aep yang juga mungkin bersinggungan langsung dengan peristiwa pada waktu malam itu. Kan Aep yang ngajak. Nanti kita lihat dalam berkas perkara. Kedua, dalam keterangan Dede dan Aep itu berbeda. Satu menyatakan orang malam itu 5 orang, satu menyatakan 8 orang. Bagaimana mungkin yang mulia dalam satu peristiwa, dalam satu titik yang disebut dalam warung Madura ada orang yang berbeda. Dalam keterangan yang 5 dan 8 tiba-tiba didesain kembali oleh Pak Rudiana menjadi 11 orang. How come? Sedangkan dia tidak melihat kejadian tersebut. Pintu
Pintu inilah yang sebenarnya teman-teman kejaksaan yang harus perhatikan. Disinilah dapat dilihat by design daripada sebuah perkara ini. Bagaimana hal ini terjadi dalam kasus Vina Cirebon? Kita bisa melihat Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki, terlibat langsung dalam penyelidikan kematian putranya. Secara emosional, ini adalah situasi yang sangat sulit. Kepada Pak Rudiana nih sekarang nih, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba betul. Narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini? Baik, mohon izin Bang. Ya silakan. Baik, saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Tidak ada orang tua yang bisa dengan mudah menjaga jarak dalam hal ini. Namun, keterlibatan langsung seorang ayah yang juga seorang petugas kepolisian telah menciptakan potensi ketidakadilan. Dalam hal ini, Ibtu Rudiana disebut-sebut melakukan penyelidikan secara pribadi, termasuk dugaan manipulasi kesaksian dan tindakan penyiksaan terhadap 8 terpidana yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Eki dan Vina. Padahal, jika sejak awal ada aturan yang melarang polisi terlibat dalam penyelidikan yang melibatkan keluarga mereka, kemungkinan besar kekerasan dan penyiksaan yang terjadi terhadap para terpidana ini bisa dihindari. Peraturan semacam ini yang sudah diterapkan di negara-negara maju, khususnya Belanda, mengutamakan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara objektif dan pihak yang terlibat secara emosional harus dijauhkan dari kasus tersebut demi menjamin keadilan. Bapak itu kamera panjang, Pak. Nah, bawa ke kamera panjang, dilihatlah, dibuka itu foto-foto tuh. Kok tadi malam, tadi sore ditangkap, malam paginya udah hancur semua mukanya, Pak. Kenapa? Ada apa, Pak? Bapak pengen tahu kasusnya. Ini kasusnya pembunuhan katanya. Wah, saya nggak percaya, Pak. Saya bilang. Nah, jarang sekali terungkap. Yang ingin saya sampaikan sekarang ini adalah ternyata kan ketika 7 terpidana ini diperiksa di polisi pada waktu tahun 2016, ternyata mereka ini tidak pernah didampingi pengacara, advokat. Nah, berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung yang kami lihat, ternyata seseorang terdakwa atau tersangka ketika diperiksa di polisi yang dimana ancamannya, hukumannya itu adalah di atas 5 tahun atau lebih dari 15 tahun, maka terhadap tersangka itu wajib diberikan pendampingan oleh advokat. Polisi wajib menawarkan advokat kepada dia. Polisi, penyidik tidak bisa menjadikan alasan ketidakadaan advokat menjadi alasan tidak diberikan pengacara. Nah, akibat hukum dari kalau seorang tersangka itu tidak didampingi pengacara ketika diperiksa di penyidik, meskipun dia kemudian waktu diperiksa di pengadilan itu dia didampingi pengacara, akibat hukumnya adalah dia harus dinyatakan bebas. Baik. Ya, ini putusan Mahkamah Agung, dan tidak hanya satu putusan Mahkamah Agung seperti itu, banyak. Nah, ini mau saya sampaikan kepada halayak ramai agar halayak mengetahui bahwa kalau ada seorang warga negara diperiksa di polisi, apalagi diancam hukuman 5 tahun, wajib polisi atau penyidik menawarkan advokat kepada dia dengan ancaman kalau tidak itu adalah bebas. Nah, sekarang saya sebenarnya melihat kalau ini Mahkamah Agung konsisten dengan putusannya selama ini, di mana kalau ini tidak didampingi pengacara harus bebas, maka sebenarnya perkara ini mudah sekali.
Kita tidak perlu lagi memeriksa tentang adanya novum, tidak lagi memeriksa tentang adanya pertentangan hakim. Dengan ada bukti bahwa dia tidak pernah didampingi pengacara saja. Sudah selesai di sini ya Pak Oto? Ini bebas. Iya, sudah selesai di sini ya. Ini tidak pernah, ya sudah selesai kan gitu kan? Untuk lebih menggambarkan situasi ini, mari kita lihat cuplikan film Prisoners 2013. Dalam film ini, karakter utama Keller Dover, seorang ayah, menyelidiki sendiri kasus penculikan putrinya. Dalam proses penyelidikan ini, Keller menjadi sangat emosional dan akhirnya ia menculik serta menyiksa seseorang yang ia curigai. Padahal, orang tersebut memiliki masalah mental dan ternyata pada akhirnya orang tersebut sesungguhnya tidak bersalah. Apa yang dilakukan Keller Dover ini mencerminkan apa yang juga dilakukan oleh Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Emosi mereka mengaburkan pandangan rasional dan tindakan penyiksaan mereka dilakukan dengan dalih mencari keadilan. Padahal justru mereka telah menyiksa orang-orang yang mungkin tidak bersalah. Tell me where they are! Baik dalam kasus nyata maupun dalam fiksi, tindakan ini sama-sama terjadi karena kurangnya batasan etis yang jelas dalam penanganan kasus keluarga. Where's my daughter? Where's my daughter? Dover dan Rudiana sama-sama gagal menjaga jarak profesional dari kasus yang melibatkan keluarga mereka, yang pada akhirnya malah memperburuk situasi. Nah, pas itu saya disetrum, dimasukin colokan, ditembakkan karet ininya, baru ditendangin, suruh ngakuin. Nah, pas itu saya udah nggak ngakuin, bilangnya udah ngakuin aja, teman kamu udah ngakuin, ya gitu. Saya tetap nggak ngakuin. Nah, pas itu masih mukulin polisinya. Pas itu baru saya ngakuin. Nah, pas itu udah catat nama teman-teman kamu. Nah, kan saya yang kenal kan 8 orang. Udah 8 orang catat, kata polisinya udah 3 orang lagi. Yang namanya Dani, Peggy sama Andi, bilangnya gitu. Nah, pas itu saya baru nyimpan di penyidik sebentar. Lalu saya dikeluarin ke nyari barang bukti. Nah, pas itu saya kaget, padahal pas di tempat barang bukti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Nah, pas itu udah kamu tunjukin tuh batu itu yang gede. Saya tuh nggak mau. Nah, pas itu dipaksa suruh nunjukin. Nah, tunjukin, habis ngambil batu simpan ke mobil, baru menuju ke flyover. Di mana tempat orang yang meninggal, korbannya gitu. Kata sayanya nggak tahu Pak, kata sayanya. Nah, pas itu baru saya simpan di Polsek Talun, terus balik lagi ke Polresta, polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyidik, nggak tahu apa itu. Kan saya ngomong, itu buat apa Pak? Udah kamu diam. Itu pas itu baru saya simpan ke ruang sel. Tidak apa-apa saudara saksi, keluarkan apa yang saudara alami. Inilah tempatnya saudara ingin mengutarakan apa yang saudara alami, karena ini persidangan. Sampai saya, kakak-kakak saya semuanya tidak tahu pembunuh dari pemerkosa itu Pak. Sampai ya Allah dihukum, sampai dipukuli, sampai kayak gitu, sampai remak Pak. Sampai 1 bulan ini juga baru bisa jalan. Karena saya hidup Pak sama kakak Pak. Aduh. Kakak saya ya Allah sampai kepala dipukuli, sampai gembok, sampai dihidupi, sampai air kecil 1 gelas. Polisi binatang atau manusia? Kalau manusia, kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Nggak ada bos, ya nggak ada. Lu mau binatang apapun, nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air kencing. Nggak ada. Anjing sekalipun nggak pernah ngasih anjing lain untuk minum air kencingnya dia. Hanya manusia, dan manusianya itu manusia tertentu, yaitu polisi. Saya nggak punya salah Pak. Ketiadaan aturan yang tegas di Indonesia yang melarang seorang anggota polisi terlibat dalam kasus keluarga mereka sendiri membuka celah bagi potensi pelanggaran etika dan manipulasi. Dalam kasus Vina Cirebon, keterlibatan Ibtu Rudiana menjadi kontroversial
karena bukan hanya ada dugaan penyiksaan terhadap 8 terpidana, tetapi juga ada potensi konflik kepentingan yang membuat objektivitas penyelidikan dipertanyakan. Ya, kepada Bapak Prabowo Subianto, ya, perhatikanlah masalah ini secara serius, Pak. Tanggal 16 Desember yang lalu, ya, kami maknai sebagai matinya keadilan bagi rakyat jelata. Meskipun sudah diperjuangkan dengan maksimal, dengan mengajukan ahli-ahli dengan maksimal, bukti-bukti juga dengan maksimal, tetapi Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung sana, yang digaji oleh rakyat dengan keringat rakyat, dengan enteng mengatakan novum digital evidence tidak sebagai bukti baru. Jadi bersedia berkenan kiranya Pak Prabowo Subianto untuk memanggil langsung Ketua Mahkamah Agung untuk menghadap dan menanyakan mengapa bukti ekstraksi SMS pukul 22.14.10 WIB dari HP Samsung Galaxy almarhumah Vina ke tablet Widi tidak dipandang sebagai novum. Padahal ya, di 2016 meskipun dilampirkan di dalam berkas, tetapi jaksa sendiri pada PK 2024 mengakui bahwa bukti ilmiah tersebut, ekstraksi HP tersebut tidak disajikan di persidangan. Bukti SMS tersebut secara tidak terbantahkan membuktikan bahwa almarhumah Vina masih hidup saat dituduhkan terjadi ruda paksa secara bergilir dan pembunuhan yang terjadi katanya pada pukul 21.15 sampai 22.30. Padahal bukti SMS masih ada 22.14.10. Sangat tidak masuk akal, kurang lebih 15 menit terjadi ruda paksa secara bergilir dan pembunuhan dan penyiksaan dan lain-lain dalam 15 menit, Pak. Mohon kebijakannya, Pak. Ya, kita tahu akhir-akhir ini ada berita bahwa terpidana Marijen dan Balinani dipulangkan ke negaranya atas pertimbangan kebijakan Bapak. Kalau warga negara orang lain, warga negara asing bisa menjadi perhatian Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, dan kami bangga atas kebijaksanaan Bapak. Kami memohon untuk kasus ini, Pak, bagaimana hidup 7 terpidana kasus rekayasa pembunuhan Vina dan Eki ini harus mendekam di penjara sampai seumur hidupnya. Sudah hilang masa hidupnya 8 tahun, hampir 9 tahun ini, dan akan hilang sampai mereka mati di penjara hanya karena pertimbangan hakim yang sangat tidak matang, mengabaikan bukti saintifik ekstraksi SMS tersebut yang dipandang bukan bukti baru. Padahal jaksa di persidangan PK di Cirebon tahun 2024 ini mengakui sendiri bahwa itu tidak disajikan di persidangan pada tahun 2016. Kok bisa para hakim ini dengan enteng mengabaikannya? Apakah dia membaca berkas atau cuma duduk-duduk ongkang-ongkang terus memutuskan? Mereka sudah dibayar dengan keringat rakyat yang sebentar lagi PPN 12%. Tidakkah mereka bersyukur atas gaji dari rakyat tersebut? Gitu loh. Seharusnya kalau ada perbedaan, loh, kenapa keterangan ini berbeda, keterangan ini berbeda, keterangan ini berbeda, konfortir penyidik. Penyidik bilang karena dia disumpah. Harus saya konfortir nih supaya mana yang paling mendekati kebenaran berdasarkan fakta keadaan dan alat bukti tadi. Ini yang tidak dilakukan, lagi-lagi inkonsistensi atau memang sengaja dibuat gelap. Sengaja dibuat gelap. Ya, karena penyidikan harus bikin terang. Seandainya hal-hal yang saudara katakan tadi itu benar adanya, maka tadi sudah saya sampaikan, membuat laporan palsu, menyiksa terperiksa, dan kehilangan objektivitas akibat konflik kepentingan itu merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri. Demikian. Jika aturan ini sudah diterapkan sejak awal, mungkin Ibtu Rudiana tidak akan terlibat langsung dalam penyelidikan, dan mungkin juga tindak penyiksaan dan manipulasi hukum tidak akan pernah terjadi.
Keberadaan aturan yang melarang keterlibatan keluarga dalam penyelidikan memberikan jaminan bahwa setiap proses hukum bisa berjalan adil, tanpa ada tekanan emosional dari pihak-pihak yang terlibat. Tanpa penjelasan apapun, saya juga ikut ditangkap. Nyamperin pamannya Saka? Iya. Oke. Tanpa ada penjelasan apapun? Tanpa penjelasan apapun. Saka sempat membantah waktu di TKP? Pak, saya nggak bersalah atau apa? Ada kalimat-kalimat tersebut yang keluar? Saya pernah bertanya, Pak, salah saya apa? Nggak ada keterangan apapun, langsung dibawa. Langsung dimasukin ke mobil. Setiba di kantor polisi? Langsung ada dibawa. Keterangan-keterangan, ada penjelasan? Nggak ada. Saat langsung itu Saka dibawa. berumur berapa saat itu Saka? Waktu itu 15 tahun. Memang Saka tidak bersalah sama sekali. Kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa. Saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi. Diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Yang melakukannya siapa Saka? Polisi, Polresta Cirebon. Dan sampai suruh minum air kencing. Yang 1 liter air Polisi binatang atau manusia? Kalau manusia kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Nggak ada bos. Ya nggak ada. Lu mau binatang apapun nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air kencing. Nggak ada. Anjing sekalipun nggak pernah ngasih anjing lain untuk minum air kencingnya dia. Hanya manusia. Dan manusianya itu manusia tertentu, yaitu polisi. Hanya polisi. Kalau memang ada dugaan oknum yang, mohon maaf tadi Saka mengatakan oknum memaksa saya untuk mengatakan pengakuan. Polisi disiksa. Apa yang mereka ucapkan kepada Saka sehingga Saka mau tidak mau harus mengaku karena tidak ada pilihan lain? Karena gimana, saya juga dipukulin sama polisi, udah nggak kuat lagi. Udah nggak bisa nahan pukulan polisi lagi, udah nggak sanggup. Jadi saya terpaksa. Mereka bilang, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang merkosa. Saya merkosa siapa Pak? Saya bunuh siapa Pak? Saya nggak tahu Pak, udah terserah Bapak Pak. Saya mau gimana, saya terserah Bapak Pak. Setelah itu saya udah habis-habisan dipukulin. Sekitar jam 2, jam 3-an lah saya dibawa masuk ke ruang. Setelah kita mengelaborasikan pembahasan ini dengan kasus nyata yang terjadi di Vina Cirebon dan contoh dalam film Prisoners yang diadopsi dari kisah nyata di Amerika, kita dapat melihat dengan jelas betapa pentingnya aturan kode etik dalam institusi kepolisian yang melarang keterlibatan anggota polisi dalam penyelidikan kasus yang menyangkut anggota keluarganya. Ketidakhadiran aturan ini dalam struktur Polri menjadi salah satu penyebab utama mengapa situasi seperti yang terjadi di tahun 2016 bisa berlangsung. Dengan dugaan kekerasan, manipulasi kesaksian, dan penyidikan yang tidak objektif. Betul. Terus yang sampingnya yang katanya ditendang yang mana? Ada bekasnya ya? Oke. Terus yang belakang katanya ditembak ada di? Sudah dilihat ya? Oke. Yang katanya disundut rokok di belakang? Ini mulia. Tadi barusan saya lihat masih berbekas. Kepalanya? Kepalanya? Apa yang kita saksikan dalam kasus ini adalah kegagalan sistem yang seharusnya bisa dicegah jika ada batasan etika yang tegas dan diterapkan dengan baik. Ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan. Itu Rudiana dan anak buahnya, walau mungkin berniat mencari keadilan untuk kematian putranya, telah bertindak di luar koridor profesionalisme yang seharusnya dimiliki oleh penegak hukum. Institusi Polri dalam upaya memperbaiki sistemnya perlu meninjau ulang kode etik profesional mereka.
serta memberikan teguran atau sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terlibat. Meski bukan harus dengan pemecatan, tetapi demi mencegah hal serupa terjadi di masa mendatang. Harapannya setelah menonton video ini, semua pihak yang terlibat dari penegak hukum hingga pengambil kebijakan dapat membuka mata dengan penuh rasa kemanusiaan dan melihat penderitaan para terpidana yang selama ini dihukum berdasarkan proses hukum yang penuh dengan pelanggaran dan kekeliruan. Fakta-fakta yang kita lihat, termasuk salah satunya putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa siapapun yang terancam pidana di atas 5 tahun penjara wajib didampingi kuasa hukum, dan jika tidak, maka hukuman tersebut dapat dianggap batal demi hukum. Itu menunjukkan bahwa banyak ketidakadilan yang masih perlu diperbaiki. Semoga melalui proses hukum yang benar dan transparan, keadilan yang sejati bisa ditegakkan di negeri ini. 8 tahun karya Sudirman. Mungkin ini sudah jalan takdirku untuk menjalani fitnah yang tak pernah aku lakukan. Mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa semua harus begini? Ku tak pernah melakukan itu. Oh Tuhanku, tolonglah hamba-Mu. 8 tahun ku dijeruji besi menjalani hukum sesat ini. Betapa pedihnya, sakitnya hatiku ini. Tak pernah kulakukan itu, oh Tuhan. Tolong hamba-Mu. Datanglah sebuah keajaiban untuk keadilan ini. Aku selalu berdoa di sepanjang malam sujudku. 8 tahun ku terpenjara sepi, menjalani hukum sesat ini. Betapa pedihnya, sakitnya hatiku ini. Tak pernah kulakukan, oh Tuhan. Tolonglah hamba. Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan dari Dr. Andes TV. Sebagai kanal yang selalu berkomitmen untuk menyajikan analisis yang bernilai, cerdas, dan mendalam, kami berharap diskusi ini dapat memberikan wawasan baru dan menggugah semua pihak untuk terus memperjuangkan keadilan, transparansi, dan perbaikan sistem di Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Dr. Andes TV. Mari bersama-sama kita dorong perubahan demi masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.